Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online bersama saya Nurul Husna, pengampu mata kuliah Statistik Matematika 2. Untuk di pembahasan perkuliahan online pada hari ini, kita akan membahas tentang analisis korelasi. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh apa itu analisis korelasi, sebelumnya saya akan memaparkan beberapa hal tentang materi analisis korelasi, yaitu kompetensi perkuliahan analisis korelasi. Yang pertama, kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa yaitu mahasiswa mampu menerapkan uji statistik yang terdapat pada statistik parametrik yang bersifat hubungan atau korelasi, baik itu korelasi sederhana maupun korelasi ganda. Nah, karena di perkuliahan tentang analisis korelasi ini kita akan membahas di pertemuan perkuliahan ke-6 dan ke-7, maka tujuan perkuliahan untuk analisis korelasi saya bagi menjadi dua pertemuan. Untuk pertemuan ke-6, tujuan perkuliahannya yaitu mahasiswa diharapkan dapat melakukan prosedur analisis korelasi sederhana. Yang kedua, yaitu untuk perkuliahan pada pertemuan ke-7, diharapkan mahasiswa itu mampu melakukan prosedur analisis korelasi berganda. Sehingga materi perkuliahan untuk pertemuan ke-6 yaitu korelasi persen product moment, dan untuk pertemuan ke-7 yaitu korelasi ganda. Nah, untuk pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang korelasi produk. Berikut daftar materi yang akan kita bahas pada pertemuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi korelasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk korelasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang korelasi persen product moment. Dan yang terakhir itu adalah contoh dari analisis korelasi persen product moment. Definisi korelasi. Menurut para ahli, jadi bisa dilihat di sini, korelasi adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah antar dua variabel atau lebih dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel satu atau yang disebut sebagai variabel bebas terhadap variabel lainnya atau biasanya disebut sebagai variabel. Jadi korelasi ini intinya adalah untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel yang disebut sebagai variabel bebas dan variabel terikat atau bebas. Kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang korelasi. Apa itu korelasi? Di sini saya akan memperkenalkan hal-hal yang terkait dengan korelasi. Yang pertama yaitu kuatnya korelasi. Nah, kuatnya korelasi ini dilambangkan dengan R. Nah, nilai dari R ini yaitu dari negatif 1 sampai 1. Nah, di dalam pembahasan tentang kuatnya korelasi ini dibagi menjadi 3, yaitu korelasi negatif, korelasi positif, dan tidak ada korelasi. Nah, apa itu korelasi negatif, korelasi positif, dan tidak ada korelasi? Ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi ini dilambangkan dengan nilai R sama dengan 0. Nah, R sama dengan 0 ini berarti tidak ada korelasi. Contohnya, misalnya korelasi antara
kecantikan seseorang dengan kecerdasan seseorang. Nah, kenapa ini disebut sebagai korelasi sama dengan 0 atau R sama dengan 0? Karena kecantikan seseorang tidak bisa kita asumsikan sebagai seseorang itu juga yang seseorang yang pintar. Jadi wanita yang cantik belum tentu pintar, atau wanita yang jelek belum tentu itu tidak pintar, sehingga nilai korelasinya itu bernilai 0. Jadi tidak ada kaitan sama sekali antara kecantikan dengan kecerdasan seseorang. Oke, kita lanjut, yaitu korelasi negatif. Nah, korelasi negatif ini nilai R-nya yaitu bernilai negatif. Jadi dari 0 sampai negatif 1 itu disebut sebagai korelasi negatif. Bisa dilihat di sini. Contohnya yaitu korelasi antara lama belajar dengan motivasi belajar. Nah, kenapa ini disebut sebagai korelasi negatif? Karena ketika waktu belajar itu ditingkatkan, maka motivasi belajar juga akan semakin menurun. Nah, itu disebut sebagai korelasi negatif. Contohnya, misalnya awalnya siswa itu belajarnya dalam kelas itu sekitar 1 jam. Nah, ketika waktu belajarnya itu ditingkatkan menjadi 2 jam, maka motivasi belajar itu semakin menuju ke 2 jam lamanya, maka motivasi belajar juga akan semakin menurun. Maka ini disebut sebagai korelasi negatif. Oke, kita lanjut. Sehingga dapat dinyatakan dengan korelasinya yaitu jika X naik, X ini adalah variabel yang mempengaruhi, maka nilai Y yaitu variabel yang dipengaruhi atau turun. Dan jika variabel X-nya turun, maka nilai Y-nya juga akan naik. Itu disebut sebagai korelasi negatif. Oke, kita lanjut ke korelasi positif. Nah, apa itu korelasi positif? Korelasi positif ini nilainya yaitu dari rentang 0 menuju ke positif 1. Nah, contohnya yaitu korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Kenapa korelasi motivasi belajar dengan hasil belajar siswa ini disebut sebagai korelasi positif? Karena jika motivasi belajar siswa ini ditingkatkan, maka hasil belajar siswa juga akan meningkat. Jadi dapat dinyatakan yaitu misalnya jika variabel X dinaikkan, maka variabel Y-nya juga akan naik. Atau sebaliknya, jika variabel X-nya diturunkan, maka variabel Y-nya juga akan turun. Jadi itu disebut sebagai korelasi positif. Oke, kita lanjut. Korelasi juga dinyatakan dengan koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Koefisien determinasi itu adalah besarnya kontribusi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya, kalau tadi kita berbicara tentang variabel X dan variabel Y, maka variabel X itu misalnya berapa kontribusinya terhadap variabel Y. Kalau kita berbicara misalnya tadi motivasi dengan hasil belajar, berapa kontribusi motivasi belajar ini untuk meningkatkan hasil belajar. Itu disebut sebagai koefisien determinasi atau dilambangkan dengan K. Nah, untuk mencari KD yaitu dengan mencari nilai kuadrat dari R lalu dikalikan dengan 100%. Bisa dilihat pada pembahasan berikut. Contohnya akan saya bahas di slide berikut. Kita lanjut. Interpretasi nilai korelasi atau nilai R. Nilai R itu ada 5 interpretasinya, yaitu interpretasi dari 0 sampai di bawah 2. Di bawah 0,2 itu tingkat hubungannya sangat rendah.
Ini bisa dilihat di sini ya. Lalu 0 dari 0,2 sampai di bawah 0,4 itu tingkat hubungannya atau tingkat korelasinya yaitu rendah. Dan seterusnya sampai 0,8 sampai 1 itu korelasinya adalah sangat kuat. Ini bisa dilihat. Jadi ketika kalian mendapatkan nilai korelasi, kalian dapat membandingkan nilai yang kalian peroleh dengan interpretasi korelasi berikut. Yuk. Bentuk korelasi. Seperti yang sudah saya jelaskan, jadi bentuk korelasi dan contohnya ini sebenarnya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu materi hipotesis, tapi akan saya bahas. Bentuk korelasi atau bentuk hubungan, yaitu yang pertama hubungan simetris. Hubungan simetris ini menyatakan sifat kebersamaan tetapi bukan sifat sebab akibat. Contohnya yaitu hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal ini adalah hubungan sebab akibat. Ini artinya hubungan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Contohnya yaitu misalnya kemampuan mengajar guru dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi misalnya motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Ya. Dan terakhir itu adalah hubungan interaktif, yaitu hubungan timbal balik, artinya kita tidak bisa mengetahui mana yang mempengaruhi, mana yang jadi sama-sama berperan. Contohnya itu motivasi belajar dengan prestasi belajar, disebut sebagai interaktif. Misalnya kita tidak tahu apakah motivasi belajar siswa yang menyebabkan prestasi belajar siswa atau prestasi karena siswa berprestasi maka siswanya ini jadi termotivasi untuk belajar. Jadi tidak bisa kita tentukan apakah motivasi belajar yang mempengaruhi prestasi belajar atau prestasi belajar yang mempengaruhi motivasi belajar. Itu bentuk dari korelasi. Kita ke pembahasan berikutnya, yaitu korelasi person product. Sebelum saya membahas ini, jadi korelasi itu dibagi menjadi dua, yaitu korelasi person product moment dan korelasi ganda. Apa beda antara korelasi person product moment sama dengan korelasi ganda? Yaitu kalau korelasi product moment ini terdiri dari dua variabel. Jadi minimalnya itu dua variabel, maksimalnya juga dua variabel. Nah, kalau korelasi ganda itu adalah variabelnya itu lebih dari dua. Jadi kalau yang khusus untuk dua variabel itu korelasi produk. Kalau untuk ganda itu adalah, kalau yang untuk lebih dari dua variabel itu adalah korelasi ganda. Kita ke pembahasan korelasi produk. Apa itu korelasi person product moment? Itu adalah untuk mencari arah atau kekuatan hubungan antara variabel bebas yang dinyatakan dengan variabel X dengan variabel tak bebas atau yang dinyatakan dengan variabel dan data berbentuk interval dan rasio. Nah, kalian sudah belajar tentang jenis-jenis data. Jadi tidak akan saya bahas apa itu interval, itu rasio. Nah, korelasi person product moment itu dapat dicari dengan rumus, yaitu karena korelasi itu lambangnya adalah R dan korelasi product moment ini khusus untuk dua variabel itu adalah variabel X dan variabel Y. Maka dilambangkanlah dengan R X Y atau dibaca dengan korelasi antara variabel X dengan variabel Y dapat dicari dengan cara itu mengalikan banyak data dengan jumlah dari data variabel X dikalikan dengan
variabel Y. Lalu dikurangkan dengan jumlah data variabel X dikalikan dengan jumlah data variabel Y. Dibagi akar dari, yaitu banyak data dikalikan dengan jumlah dari data variabel X yang dikuadratkan dikurang dengan jumlah data variabel X dikuadratkan. Lalu dikali dengan banyak data dikali dengan jumlah data variabel Y kuadrat dikurang dengan jumlah dari variabel Y yang dikuadratkan. Rumusnya dapat dilihat pada layar berikut. Silahkan dipahami. Keterangannya bisa dilihat di sisi sebelah kiri. Nah, tahap analisis korelasi person product moment itu terdiri dari 7 tahap. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah membahas tentang hipotesis. Nah, jadi tahap pertama di tahap ini tetap akan ada membuat hipotesis, karena segala sesuatu yang terkait dengan uji hipotesis itu pasti ada hipotesisnya. Tapi pada korelasi person product moment ini membuat hipotesisnya tidak dilakukan di awal. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan dalam analisis korelasi product moment yaitu kita membuat tabel penolong. Nah, contoh tabel penolongnya yaitu misalnya kita tentukan subjeknya ada berapa, itu nanti yang dinyatakan dengan N, lalu data dari variabel X, lalu data dari variabel Y, lalu di kolom berikutnya yaitu data variabel X yang dikuadratkan dan data variabel Y yang dikuadratkan, dan di kolom yang terakhir itu adalah data variabel X dikalikan dengan data variabel Y. Nah, dari masing-masing kolom itu kita cari jumlahnya yang dinyatakan dengan sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma. Nah, untuk jumlah subjeknya ini dinyatakan dengan X. Ini tabel penolong. Nah, karena kalian sudah belajar tentang perhitungan dengan menggunakan Excel, jadi data ini dapat kalian hitung dengan menggunakan. Ke tahap berikutnya, tahap kedua yaitu menentukan nilai R. Nah, nilai R-nya ini itu kalian cari dengan rumus korelasi yang tadi, yaitu R(Y). Setelah dapat nilai R-nya berapa, lalu tentukan kuatnya korelasi. Misalnya kalian dapat nilai R-nya itu adalah 0,82. Maka berdasarkan interpretasinya 0,2 itu adalah termasuk dalam kategori sangat kuat. Itu bisa dilihat dalam interpretasi yang sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, tahap ketiga adalah menentukan koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini tadi yaitu mencari besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Itu dapat dilihat dari rumus yang telah dibahas sebelumnya. Ya, di tahap keempat yaitu merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis ini tahap-tahap yang harus kalian lakukan yaitu tentukan hipotesis penelitian atau yang disebut sebagai HA. Lalu tentukan hipotesis operasional, nah bisa dilihat di sini operasional atau dilambangkan HO, dan hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik untuk korelasi produk moment ini sudah ditentukan. Karena tadi nilai R sama dengan 0 itu berarti tidak ada korelasi, maka HO-nya dinyatakan dengan R(Y) sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk HA-nya berarti itu adalah kontradiksi dari HO, berarti terdapat korelasi. Nah, terdapat korelasi ini lambangnya itu R tidak sama dengan 0. Nah, perlu diingat nilai dari korelasi itu batasnya yaitu 1 dan negatif 1.
Jadi pastikan nilai R yang kalian peroleh itu rentangnya itu dari negatif 1 sampai 1. Sehingga kalau nilai R yang kalian peroleh misalnya dapatnya 2, berarti perhitungan kalian itu salah. Itu cara mengecek apakah pekerjaan kalian itu benar atau salah ya. Ya, kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap kelima, yaitu uji signifikansi korelasi. Nah, uji signifikansi korelasi ini kita ingin memastikan apakah benar hasil yang kalian peroleh tadi, yaitu besarnya korelasi, apakah korelasinya itu besar, rendah, sedang. Nah, itu harus dibuktikan dengan uji signifikansi korelasi. Caranya yaitu dengan menggunakan uji T. Nah, kenapa menggunakan uji T? Karena variabelnya kan ada 2. Jadi 2 ini kita gunakan uji T jika datanya itu data kecil. Nah, tapi kalau jika datanya itu adalah data besar, maka kita gunakan uji Z. Tapi di sini kita gunakan uji T. Rumusnya bisa dilihat di sini, yaitu T hitung dapat dicari dengan besarnya korelasi dikalikan dengan akar dari N dikurang 2, lalu dibagi dengan akar dari 1 dikurang R pangkat 2. Nah, nilai R ini adalah nilai korelasinya, N itu adalah banyaknya data. Lalu DK-nya, karena untuk mencari nilai T tabel itu kita memerlukan nilai DK, maka DK-nya itu dapat dicari dengan cara yaitu mengurangkan banyak data dengan 2. Selanjutnya adalah menentukan alfa, tetapi di hipotesis sudah saya jelaskan bahwa nilai alfa dan untuk penelitian di bidang pendidikan itu adalah 5% atau 0,03. Yuk, di tahap ke-6 yaitu menentukan keputusan. Nah, menentukan keputusan itu berdasarkan ketentuan. Jadi ketentuan dari uji T sudah kita bahas juga sebelumnya, yaitu jika T hitung, nilai T hitung berada di antara nilai negatif T tabel dan positif T tabel, maka HO diterima. Nah, ketentuan yang keluar dari ketentuan yang ini, maka keputusannya itu adalah HO ditolak. Jadi keputusannya itu adalah bisa dilihat di sini ya. Nah, setelah dapat ditentukan apakah nanti HO-nya diterima atau ditolak, maka kita susun di tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan. Di tahap ini kalian menyusun kesimpulan. Nah, menyusun kesimpulan ini berdasarkan apakah nanti HO-nya diterima atau HA-nya yang diterima. Jadi kalimat kesimpulannya itu diambil dari keputusan yang diterima. Jika HO yang diterima, maka kalimat kesimpulannya dari kalimat HO, tapi ketika HA yang diterima, maka kesimpulannya itu ambil dari kalimat HA. Itu tahap-tahapnya. Nah, sebagai contoh bisa dilihat di sini. Bisa dilihat misalnya akan dilakukan suatu penelitian yang terkait dengan penelitian korelasi, sehingga dirumuskanlah suatu rumusan masalah penelitian, yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 8 Singkawang. Nah, hal-hal yang harus kalian cari yaitu yang pertama, cari dulu berapa besar korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa, lalu berapa kontribusinya, dan yang terakhir itu adalah uji signifikannya. Jadi ada 3 yang harus kalian cari. Oke, nah, untuk menjawabnya kita memerlukan data. Nah, data misalnya kalian melakukan penelitian dengan memberikan angket motivasi dan soal ulangan harian matematika kepada 12 siswa. Nah, diperolehlah datanya seperti ini. Datanya terdiri dari 12, ini disebut sebagai skor motivasi, dan yang di kolom ketiga itu disebut sebagai nilai siswa.
lanjut. Nah, untuk menjawabnya, tahap pertama yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalian harus membuat tabel penolong. Tabel penolongnya ini bisa kalian cari dengan Microsoft Excel yang sudah saya jelaskan sebelumnya cara mencarinya gimana, maka dapatlah data seperti ini. Lihat, dipahami seperti ini. Nah, di bagian bawah itu adalah data yang akan kita gunakan, yaitu data yang terkait dengan jumlah. Jadi sigma X itu dapat dilihat yaitu 641, lalu sigma Y adalah 925, dan sigma X kuadrat 34.949, sigma Y kuadrat yaitu 72.425, dan sigma XY itu adalah 50.130. Jadi yang kita gunakan itu adalah data jumlahnya. Tahap kedua yaitu menentukan R, menentukan besar korelasi produk momen. Tadi sudah dinyatakan rumusnya apa saja. Kita substitusikan nilai-nilai jumlah tadi yang diketahui, kita substitusikan ke rumus R. Tadi banyak datanya itu adalah 12, lalu sigma XY-nya itu adalah 50.130, lalu sigma Y-nya 641, sigma Y-nya 925. Ini disubstitusikan semua nilai jumlah ini ke rumus R-nya. Sehingga dapatlah setelah dilakukan perhitungan, dapatlah nilai R-nya yaitu 0,81. Ini setelah dibulatkan. Jadi pembulatannya itu dapat kita lakukan 2 angka di belakang. Nah, setelah diinterpretasikan ternyata 0,81 ini termasuk ke dalam korelasi dengan kategori sangat. Berarti korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa itu sama. Ini nilai R-nya 0,1. Kita ke tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu kita tentukan koefisien determinasinya. Nah, tadi berdasarkan pembahasan sebelumnya, koefisien determinasi dapat dicari dengan cara yaitu nilai R dikuadratkan kalikan dengan 100%. Tadi dapat nilai R-nya kan 0,81 ya. Kita kuadratkan, dapatlah nilainya yaitu 0,651. Nah, kalikan dengan 100%, dapatlah 65,61%. Jadi besarnya kontribusi variabel X sekitar 65,61%. Sisanya itu yaitu 34,39 itu adalah kontribusi untuk variabel lain, sehingga dapat diasumsikan bahwa besar kontribusi motivasi belajar untuk mempengaruhi hasil belajar siswa itu sebesar 65,61%. Sedangkan untuk 34,39% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Contohnya variabel lainnya misalnya ya media pembelajaran, lalu aktivitas belajar siswa, lalu kemampuan guru mengajar. Jadi itu dinyatakan dengan 34,39%. Tapi besar kontribusi untuk motivasi itu termasuk besar, yaitu 65,61%. Oke, kita ke tahap keempat, yaitu membuat hipotesis. Nah, hipotesis ini digunakan untuk uji signifikansi korelasi. Makanya kita buat dulu hipotesisnya. Yang pertama tadi berdasarkan rumusan masalah sebelumnya. Jadi dapat kita lihat di rumusan masalah sebelumnya, yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan hasil belajar matematika siswa, kan? Itu rumusannya.
Dari rumusan masalah ini kita dapat membuat hipotesisnya. Nah, hipotesisnya berarti dapat kita buat HO dan HA. Sehingga dapat kita buat dari rumusan masalah tadi, HO-nya yaitu tidak terdapat korelasi antara motivasi dengan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 8 Singkawang. HA-nya yaitu terdapat korelasi antara motivasi dengan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 8 Singkawang. Nah, tadi korelasi hipotesis statistiknya itu sudah ditentukan, yaitu RXY sama dengan 0 untuk HO, dan untuk HA-nya RXY itu tidak sama dengan X itu untuk variabel motivasi, Y itu untuk variabel hasil belajar. Oke, kita ke tahap kelima, yaitu uji signifikansi. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, uji signifikansi korelasi ini menggunakan uji T. Maka tadi yang diketahui itu adalah nilai R dan nilai N. Nilai R-nya itu adalah 0,81, sedangkan nilai N-nya itu adalah 12. Lalu R kuadratnya tadi adalah 0,6561. Sehingga kita substitusikan ke rumus T hitung. Substitusikan, lakukan perhitungan. Seperti biasa, dapatlah T hitungnya itu 4,3649. Kita bulatkan menjadi 4,36. Kenapa kita bulatkan jadi 4,36? Karena setelah 6 itu angka 4 ini di bawah 5, jadi tidak bisa kita bulatkan menjadi 1, hanya bisa dibulatkan menjadi 0. Maka nilai T hitungnya adalah 4,36. Kalau udah dapat T hitung, kita tentukan nilai T tabelnya. Nah, untuk mencari nilai T tabel, kita perlu alfa dan perlu DK. Jadi DK itu dicari dengan cara yaitu banyak data dikurang 2. Sehingga alfanya tadi sudah ditentukan yaitu 5% atau 0,05. Lalu DK-nya itu dapatlah 10, yaitu dapatnya 12 dikurang 2 dapat 10. Nah, setelah dapat data alfa dan data DK, kita lihat tabel T-nya. Kita lihat tabel T-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencarinya kita di sini ada satu pihak dan ada uji satu pihak dan ada uji dua pihak. Nah, ini sudah saya bahas di materi tentang uji T, bahwa uji satu pihak ini jika tandanya itu adalah lebih besar dari atau lebih kecil dari. Nah, kalau untuk uji dua pihak, tandanya ini adalah tanda sama dengan. Nah, di korelasi, di hipotesis statistiknya itu menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Maka kita menggunakan uji dua pihak. Nah, tadi karena alfanya itu 0,05, bisa dilihat di atas sini ya, yaitu 0,05. Dan DK-nya tadi itu adalah 10. DK-nya itu adalah 10. Maka kita tarik dari 10 dan dari atas 0,05. Dapatlah nilai T tabelnya yaitu 2,228. Maka nilai T tabelnya adalah 2,228. Ya. Oke, jadi T hitungnya yaitu 2,228. Jadi T hitungnya 4,36, T tabelnya 2,228. Nah, setelah dapat nilai T hitung dan T tabel, kita ke tahap 6, yaitu menentukan keputusan. Tadi ketentuan untuk uji T yang sudah ditetapkan yaitu jika T hitung berada di antara nilai negatif T tabel dan positif T tabel kan. Nah, T hitungnya tadi dapatnya adalah 4,36. Sedangkan
T tabelnya itu 2,228. Nah, tinggal untuk yang negatif T tabel sisipkan saja tanda negatif. Maka kita buat seperti ini, kita bandingkan, yaitu apakah benar 4 itu berada di antara negatif 2 dan 2. Nah, kalau kita buat garis bilangannya, ternyata 4 itu tidak berada di antara negatif 2 dan 2. Sehingga pernyataan yang ini itu bernilai salah. Jadi tidak benar bahwa 4 itu berada di negatif 2 dan 2. Jadi pernyataannya salah. Sehingga keputusan atau ketentuan yang ini tidak bisa kita terapkan. Sehingga kalau misalnya pernyataannya benar, maka HO diterima. Karena ini pernyataannya bernilai salah, maka HO-nya itu ditolak. Yang diterima adalah HA. Seperti itu ya cara menentukannya ya. Jadi kalau ini bernilai benar, maka HO diterima. Tetapi kalau ini bernilai salah, maka HO-nya ditolak. Yang diterima adalah HA. Jadi keputusannya adalah HO ditolak, yang diterima adalah HA. Dari ketentuan ini, yang kita lihat adalah HA-nya saja. Kenapa yang kita lihat hanya HA-nya? Karena yang diterima adalah HA. Nah, kalimat HA ini dapat kita buat untuk menyusun kesimpulan. Nah, berdasarkan ketentuan tadi, yang diterima adalah HA. Maka kalimat HA perlu diingat di hipotesis tadi adalah yaitu ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y, sehingga dapat kita buat kesimpulan, yaitu terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 8 Singkawang. Nah, karena tadi ada 3 pertanyaan, yaitu dengan koefisien korelasi 0,81 yang tergolong sama. Dan yang pertanyaan ketiga yaitu kontribusinya dengan kontribusi dari motivasi belajar terhadap hasil belajar sebesar 65,61%. Nah, sehingga kesimpulannya dapat kita lengkapi seperti ini ya. Tapi intinya itu dapat diambil dari kalimat hipotesis penelitian. Oke. Demikian pembahasan untuk korelasi person product movement. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Nanti untuk pertanyaan berikutnya akan kita bahas di perkuliahan berikutnya. Oke. Demikian pembahasan saya untuk perkuliahan online hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.